Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian ini masih sehat walafiat, masih semangat dalam belajar. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan pelajaran BTK kita pekan yang lalu, yaitu tentang menulis huruf hijaiyah bersambung. Kali ini kita akan belajar menyambungkan huruf sin, sya, shod, dot, to, dan juga zo. Untuk pertama, atau yang pertama kita akan belajar tentang huruf sin dan sya, atau sa dengan sya, yaitu dalam bentuk tunggal dan juga dalam bentuk di awal kalimat. Adapun huruf sin ketika bentuk tunggal, artinya ketika sin itu ditulis secara terpisah dari huruf yang lain, dia tidak berubah dari bentuk aslinya. Pak Guru kasih contoh, an-nasu, kemudian harisun. Begitu juga dia kalau di awal kalimat, dia perutnya ini dibuang, kemudian di giginya tetap ada 3, kemudian disambungkan dengan huruf setelahnya. Pak Guru kasih contoh di sini, sukun, kemudian sarirun. Begitu juga dengan huruf sya, intinya sama saja, hanya huruf sya ini ada titik 3 di atasnya. Contohnya fushun, jasun, kemudian di awal kalimat juga sama dengan sa, giginya tetap ada 3, tidak dikurangi dan tidak pula ditambah. Sini ada contohnya, syajaratun, kemudian syakun. Kemudian, untuk huruf sin yang berada di tengah kalimat dan di akhir kalimat adalah sebagai berikut. Huruf sin ini giginya tetap, kemudian disambungkan dengan huruf sebelumnya dan disambungkan dengan huruf setelahnya karena ia berada di tengah kalimat atau di antara dua huruf yang bisa disambungkan kiri dan kanan. Pak Guru kasih contoh, yas'alu. Perhatikan huruf sin di sini, ini tetap ada 3 giginya, kemudian disambungkan dengan huruf sebelumnya dan disambungkan dengan huruf setelahnya. Begitu juga dengan huruf sya, sama saja. Kemudian di akhir kalimat, nah di akhir kalimat hampir sama dengan bentuk tunggal, yaitu huruf sin ini hampir sama, badannya ada, di perutnya juga masih utuh, hanya saja dia disambungkan dengan huruf sebelumnya. Perhatikan, ini contoh laisun, umpamanya ia langsung disambungkan ke huruf sin. Ya, di sini tidak berubah huruf sinnya, hanya ada penambahan di awal kalimat. Kemudian juga contoh yang kedua adalah risun. Kemudian begitu juga dengan huruf sya, sama dengan huruf sin tadi. Kemudian yashhadu, yashhubu, sama. Kemudian di akhir kalimatnya juga sama. Ya, tidak berubah, perutnya dibawa, badannya juga dibawa, kemudian disambungkan dengan huruf sebelumnya. Ini perubahan huruf sin dan sya, bentuk tunggal di awal kalimat, di tengah kalimat, dan di akhir kalimat. Selanjutnya adalah huruf shad dan huruf dot. Bentuk tunggal dan bentuk awalnya adalah, nih, kalau bentuk tunggalnya sama, tidak berubah. Kalau dia bentuk tunggal itu, kalau dia ditulis secara terpisah dari huruf yang lain. Kemudian di awal kalimatnya disambungkan dengan huruf setelahnya, tetapi lihat di sini ada cirinya, ya, ada pembatasnya di sini, giginya atau ada giginya ini harus ada. Jadi sebelum disambungkan dengan huruf yang lain, maka harus ada giginya dulu. Seperti Pak Guru kasih contoh, sodorun, kemudian sirotun. Ini ada giginya sebelum huruf ro, ini ada giginya sebelum huruf dal. Begitu juga huruf do.
Sama saja penulisannya, hanya bedanya kalau huruf dhad kan ada titik di atasnya. Pak Guru kasih contoh, mirhadun, kemudian radun, kemudian dohika, dorun. Perhatikan sebelum huruf H, ini ada tanda pemisahnya yaitu giginya. Ini satu paket dengan huruf do ketika disambungkan. Kita lanjutkan. Ketika huruf do dan shod berada di tengah kalimat dan di akhir kalimat, maka bentuknya adalah sebagai berikut. Shod ini disambungkan dengan huruf sebelumnya, kemudian disambungkan dengan huruf setelahnya, tetapi lihat di sini giginya masih ada nih. Jadi harus dikasih gigi dulu sebelum disambungkan dengan huruf setelahnya. Pak Guru kasih contoh, yasduru, yasiru. Sebelum huruf dal ini ada gigi dulu, kemudian sebelum huruf iya ada giginya dulu. Begitu juga dengan huruf dot di tengah kalimat juga sama, hanya ada titiknya saja. Kemudian di akhir kalimat, badan dan perut huruf ini ikut semua, hanya disambungkan dengan huruf sebelumnya. Pak Guru kasih contoh di huruf dot, misalnya ba'dun kemudian fitun. Ya, dotnya utuh, hanya saja dia ada buntutnya untuk disambungkan dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya yaitu huruf to dan huruf zo ketika dia berbentuk tunggal dan bentuk di awal kalimat adalah, nih perhatikan, to tunggal yang ditulis secara terpisah artinya yaitu harus sama dengan huruf awalnya, hanya ada penambahan tanda baca saja. Pak Guru kasih contoh ya huruf to yaitu lutun, sirotun. Kemudian untuk huruf zo-nya, Pak Guru kasih contoh mazun, rauzun. Ini zo-nya sama saja, hanya ada penambahan tanda baca. Kemudian di awal kalimat, baik to maupun zo, ini tetap ditulis utuh, hanya dikasih untuk menyambungkan huruf setelahnya. Perhatikan perbedaan antara shod dengan dot, kemudian to dengan zo. Kalau shod dengan dot, tadi ada gigi setelah huruf shod atau dotnya. Nah, untuk huruf to dan huruf zo, ini tidak ada gigi. Jadi setelah menulis huruf to dan zo, langsung disambungkan saja dengan huruf setelahnya. Pak Guru kasih contoh, torun, tirun, kemudian zohirun, zohiro. Semuanya penyambungannya langsung tanpa ada pembatas atau giginya terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ketika ada di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Lihat di sini, untuk di tengah kalimat, dia disambungkan dengan huruf sebelumnya dan disambungkan pula dengan huruf setelahnya tanpa ada pemisah gerigi, baik di awal maupun di akhir. Atau tanpa ada gigi, seperti tadi huruf shod dan dot kan harus ada gigi dulu. Nah, untuk huruf to dan zo tidak ada. Langsung disambungkan dengan huruf sebelum dan sesudahnya. Pak Guru kasih contoh, yatiru, kemudian latifun. Kemudian untuk huruf to dan zo yang ada di akhir kalimat, Pak Guru kasih contoh, yukhlitun, ini harusnya to ya, bukan shod. Kemudian kholitun, ini juga huruf to, bukan huruf shod. Ini yang benar saja. Yang huruf zo-nya yaitu labzun, kemudian hafizun. Ini semuanya hurufnya bentuknya utuh, hanya dikasih buntut sedikit supaya bisa disambungkan dengan huruf sebelumnya. Ini bentuk di tengah kalimat dan di akhir kalimat. Anak-anakku sekalian, itu saja materi kita pada hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Pak Guru kasih tugas ya, sebagai tugas silakan anak-anakku sekalian cari satu contoh dari masing-masing huruf tadi.
yaitu satu contoh ada di awal kalimat, satu contoh ada di tengah kalimat, dan satu contoh ada di akhir kalimat. Jadi setiap huruf ada 3 contoh. Karena ini ada 6 huruf masuk Pak Guru, maka 6 dikali 3, 18. Silakan ditulis di buku tulisnya, kemudian dikirim tugasnya ke WA-nya Pak Heri. Dan sekali lagi yang belum mengirimkan tugas pada tugas-tugas sebelumnya, harap diselesaikan dengan segera, karena nilainya masih 0. Ya. Jadi Pak Guru sudah catat semua tugas dari awal sampai akhir. Yang belum mengirimkan tugas artinya masih kosong. Dan Pak Guru masih tunggu sampai kapan pun sebelum kita masuk tatap muka belajar. Kan ini untuk acuan penilaian bagi anak-anakku sekalian, baik untuk UTS, untuk UAS, maupun untuk kenaikan kelas. Silakan. Itu saja dari Pak Guru. Thank you. Terima kasih. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Salam semangat untuk belajar untuk adik-adik, untuk anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha.